Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Kali ini saya akan mengulas tentang macam-macam buku atau bentuk-bentuk buku atau format buku yang umum didengar, yang banyak dilihat atau yang banyak diketahui oleh orang. Walaupun secara umum banyak sekali bentuk-bentuk buku itu, misalnya seperti kamus dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Tetapi untuk yang kali ini saya ulas adalah buku-buku yang umum yang bisa dijadikan sebagai bahan referensi, misalnya untuk teman-teman mahasiswa atau dosen atau praktisi dalam rangka meningkatkan pengembangan keilmuan, misalnya menjadi bahan rujukan, menjadi bahan referensi, menjadi bahan pedoman, atau bahan penunjang-penunjang yang lain, misalnya penunjang kuliah dan seterusnya. Tapi sebelumnya, lihat dulu yang satu ini. Saya ingin menjelaskan tentang buku non-fiksi. Dalam kategori umum, buku itu ada dua. Ada buku fiksi, ada buku non-fiksi. Kali ini saya akan mengulas tentang macam-macam atau bentuk-bentuk buku non-fiksi. Apa saja, dan mungkin karakternya juga akan saya sampaikan tentang bentuk-bentuk buku itu. Buku-buku non-fiksi itu yang saya ulas di sini ada 5 bentuk buku. Yang pertama adalah buku teks atau buku ajar, banyak dikenal buku teks atau buku ajar. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Nasional, bahwa buku itu ada dua macam, buku umum dan buku pendidikan. Tetapi dalam konteks ini yang saya ingin sampaikan adalah berkaitan dengan buku teks atau buku ajar yang mungkin di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 itu masuk ke dalam buku pendidikan. Buku teks atau buku ajar ini biasanya dipakai untuk buku khusus untuk penunjang mata kuliah atau mata ajar, mata pelajaran. Kalau dalam perguruan tinggi, buku teks atau buku ajar itu biasanya dipakai untuk buku pedoman mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu ada buku ajarnya masing-masing. Buku ajar ini banyak sekali varian yang bisa dilakukan oleh penulis untuk menulis buku ajar. Buku ajar biasanya terdiri dari buku-buku yang berpedoman kepada SAP atau silabusnya. Tetapi di dalam buku ajar itu juga disampaikan tentang tujuan, deskripsi, kemudian bahannya apa saja yang ingin disampaikan, kemudian untuk karakter buku ajar sendiri nanti akan saya ulas sendiri di video yang lain. Tetapi buku ajar itu adalah kegunaannya untuk penunjang mata kuliah atau mata ajar, sehingga dosen atau guru ketika mengajar itu memiliki buku acuan khusus di dalam melakukan proses pembelajaran. Sehingga dengan adanya buku ajar, mahasiswa atau siswa terbantu untuk belajar mandiri, untuk pengembangan diri. Sehingga dengan buku ajar ini biasanya membantu mahasiswa atau siswa untuk bisa belajar di rumah atau belajar di luar kelas. Sehingga buku ajar ini biasanya ditulis oleh dosen pengampu mata kuliahnya sendiri. Seperti di masa pandemi seperti ini, sangat bermanfaat dengan adanya buku ajar. Oleh karena itu, menulis buku ajar ini segmentasinya adalah mahasiswa dan tingkat keterbacaan bukunya sangat luas sekali. Sehingga diharapkan bagi teman-teman dosen,
bagi teman-teman guru untuk bisa menulis buku ajar, karena buku ajar ini setiap tahun akan terus mengalami perubahan dan informasi-informasi baru yang perlu diupdate, sehingga sangat bermanfaat dan bisa diarahkan untuk teman-teman dosen di perguruan tinggi untuk bisa menulis buku ajar, karena tingkat kemanfaatannya sangat luar biasa dan kebergunaannya bisa menjadi hal yang positif bagi diri sebagai penulis, sebagai dosen, begitu juga bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang menikmati buku ajar itu. Yang kedua, buku referensi. Buku referensi adalah buku umum yang biasa dipakai oleh dosen atau akademisi atau praktisi. Kalau di akademisi misalnya sebagai buku penunjang mata kuliah, biasanya bersifat umum tetapi memiliki keterkaitan dengan mata kuliah, sehingga biasanya dipakai untuk buku penunjang. Di samping itu, bisa juga buku referensi dipakai untuk referensi menulis buku yang lain, menulis artikel ilmiah, dan menulis bentuk penulisan yang lain yang bisa digunakan untuk memanfaatkan buku referensi. Buku referensi juga bisa dijadikan sebagai pedoman bagi praktisi di dalam mengambil keputusan atau kebijakan, atau misalnya bisa dijadikan sebagai referensi atau rujukan dalam bentuk-bentuk yang lain. Itu buku referensi, buku umum tetapi memiliki keterkaitan dengan kondisi hari ini. Dengan misalnya buku referensi berkaitan dengan pemerintahan, maka buku referensi itu memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek pelaksanaan, perencanaan, atau evaluasi pemerintahan dalam kondisi hari ini. Sehingga buku referensi itu bentuknya bersifat umum dan itu bisa dipakai untuk buku pendamping atau pendukung. Yang ketiga, buku monograf. Buku monograf ini biasanya buku yang dihasilkan dari riset atau penelitian. Formatnya hampir sama dengan format riset atau penelitian, tidak ada perubahan. Mungkin ada perubahan data atau update mungkin bisa, tetapi secara sistematika hampir sama. Itu buku monograf. Jadi bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua yang punya riset atau hasil penelitian atau sudah dalam bentuk laporan, itu bisa dibuat menjadi buku, yaitu buku monograf, karena akan berbeda dalam bentuk buku dan bentuk laporan. Nanti keterbacaannya juga akan berbeda. Kalau berbentuk buku yang dengan ukuran standar UNESCO misalnya, itu memiliki kemenarikan, kemudian mungkin bentuk dan formatnya juga berbeda dengan laporan, walaupun secara sistematika sama. Tetapi kan melihat membaca itu kan juga nyaman kalau bentuknya buku, semacam ukuran buku, bukan ukuran laporan yang misalnya A4 atau legal. Sehingga dalam bentuk buku monograf ini juga memberikan nilai keterbacaan dan akses bagi masyarakat terhadap buku monograf. Yang keempat, buku biografi. Buku biografi. Buku biografi itu adalah buku pengalaman seseorang atau perjuangan seseorang atau diri seseorang yang kemudian ditulis menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah pengalaman, pendidikan, pengetahuan bagi banyak orang. Sehingga orang yang membaca buku biografi itu bisa ditulis oleh orang tersebut atau dituliskan oleh orang lain. Banyak contohnya, misalnya Gus Dur, Habibie, dan lain sebagainya yang itu sudah banyak ditulis atau menulis buku bibliografi atau biografi. Yang kelima, buku motivasi. Buku motivasi itu adalah termasuk juga buku umum yang biasanya digunakan untuk memberikan motivasi bagi banyak orang. Misalnya
kalau pengen kuliah S3 dapat beasiswa, maka baca buku motivasi ini. Ada banyak macam motivasi yang dibangun, ditulis di dalam buku itu. Atau misalnya banyak orang yang misalnya memiliki sebuah keberhasilan yang tidak dimiliki oleh orang lain, kemudian ditulis tingkat keberhasilannya, seorang bisnismen, seorang akademisi, seorang politisi, seorang birokrasi, dan seterusnya. Itu memberikan motivasi. Itu juga ada namanya buku motivasi yang isinya adalah memberikan motivasi kepada pembaca, baik motivasi secara internal ataupun secara eksternal, sehingga ketika orang membaca buku itu, buku-buku motivasi itu, ia akan tergugah, akan membuka ruang pemikirannya untuk terus semangat, terus termotivasi untuk menjadi orang sukses. Itu macam-macam buku. Jangan lupa yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Jangan lupa pencet tombol loncengnya untuk bisa mengikuti konten-konten saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.